Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini saya akan menjelaskan terkait eh, paper internasional dengan pembahasan SLAM atau eh, dengan perpanjangan simultaneous localization and mapping. Nah, dari paper yang saya ambil ini, saya mengambil paper dengan tahun upload 2018 yang diupload oleh jurnal IEEE, di mana dengan judul GPFG Strip Slam Robots atau dengan panjangan Robot Simultaneous Localization and Mapping Based on Leader in Off-Road Environment. Nah, dengan penjelasan paper yang segini lengkap yang bisa teman-teman gunakan, di sini saya sudah mentranslate paper ini menjadi bahasa Indonesia agar lebih mudah saya dan teman-teman pahami, dan kemudian akan saya jabarkan dengan penjelasan singkat tentunya, karena di sini saya ada tugas terkait penjelasan dari mata kuliah lokalisasi dan pemetaan RE 702, yang dimana seperti ini paper yang sudah saya translate, dan kemudian penjelasan dari intinya dari paper ini adalah sebelum teman-teman melakukan lokalisasi ataupun pemetaan, teman-teman harus pastinya mengetahui sensor apa yang digunakan untuk suatu pemetaan atau lokalisasi dari suatu tempat. Nah, dari paper ini sensor yang digunakan adalah sensor LIDAR. Mungkin teman-teman sebagian ada yang sudah tahu apa itu LIDAR dan ada yang belum tahu juga. Nah, LIDAR itu kepanjangan dari Light Detection and Ranging, yang dimana sebuah sensor yang menggunakan gelombang cahaya laser, yang biasanya LIDAR itu berputar untuk mengukur jarak objek suatu permukaan. Nah, prinsip dasar dari LIDAR ini biasanya mengirimkan pulsa seperti halnya encoder. Akan tetapi pulsa yang dikirimkan adalah berupa pulsa cahaya laser, dan kemudian mengukur waktu yang diperlukan untuk pulsa tersebut kembali memantul dari objek yang dilewatin atau dideteksi. Dengan demikian, LIDAR dapat mengukur waktu tempuh dari pulsa cahaya, sehingga LIDAR dapat menghitung jarak antara sensor dan objek permukaan yang dipantulkan. Jadi sensornya berupa pantulan dari sebuah benda yang biasanya digunakan untuk mendeteksi objek atau ruangan, seperti itu. Pastinya alasan digunakan LIDAR adalah memiliki keunggulan untuk, yaitu kemampuan memberikan data dengan presisi yang tinggi dan dapat bekerja dalam berbagai kondisi cahaya apapun. Jadi berbedanya LIDAR dengan kamera, LIDAR dapat bekerja tanpa memerlukan perubahan cahaya yang drastis untuk bisa deteksi suatu benda. Jadi apabila cahaya ada atau tidak pun cahaya, objek yang dideteksi akan sama. Berbeda dengan kamera yang perubahan warna yang dipengaruhi oleh cahaya akan mempengaruhi objek yang dideteksi, seperti itu. Kemudian dalam penggunaan sensor tersebut, LIDAR sangat ringan untuk digunakan, apalagi digunakan dalam robot mobile yang biasanya di berel sendiri. LIDAR digunakan, yang udah kita ketahui, ada digunakan oleh tim Kerpai pastinya, Terpai, dan tim-tim yang membutuhkan sensor lainnya, kapal, seperti itu. Nah, kembali dari pembahasan paper ini, yang diartikannya judulnya itu lokalisasi pemetaan simultan
yang tangguh berdasarkan lidar di lingkungan off-road. Off-road artinya tempat tanah yang tidak rata untuk dijadikan suatu objek. Nah, dikarenakan suatu tempat sangat sulit dijangkau, dipetakan apabila tanahnya tidak rata, disinilah paper ini membahas bagaimana cara memetakan suatu daerah atau lingkungan yang dia bisa akurat untuk mendeteksi kontur dari berbagai macam tanah seperti itu. Seperti halnya pendahuluan yang digunakan dari paper ini, yaitu dengan dilengkapinya GNSS dengan atau kepanjangan Sistem Satelit Navigation Global. Nah, sistem ini sangat penting untuk memperoleh lokalisasi kendaraan yang akurat, di mana GNSS ini sangat sulit untuk bisa tersedia dimanapun seperti itu. Nah, gambar satu ini adalah gambar dari real aktual dari lingkungan off-road, dan kemudian gambar dua adalah tempat yang sudah dideteksi seperti itu. Bedanya tempat yang dideteksi baik ruangan ataupun seperti ini tempat yang off-road. Tempat off-road sangat memerlukan akurasi yang kompleks. Seperti ini, lingkungan off-road lebih kompleks karena area terbuka dan memiliki sedikit fitur sehingga tantangan bagi berbagai fitur. Berbeda dengan ruangannya, hanya perubahannya terkait bentuk tembok maupun barang objek yang ada di sekitar seperti itu. Kemudian algoritma yang dibutuhkan yaitu CPFG atau Closed Probability and Feature Grid, yang dimana algoritma ini bisa mendeteksi secara real time dalam lingkungan off-road yang selalu setiap waktunya akan mendeteksi seperti itu. Nah, dari alur algoritma CPFG ini atau yang kita kenal dengan Closed Probability and Feature Grid, di mana data dari lidar diproses, kemudian diproses dan diklasifikasikan seperti ini dalam bentuk ekstraksi fitur data, dan gambar yang kedua adalah ekstraksi fitur yang sudah dikirim berupa cloud. Kemudian dari data tersebut dikirim menjadi post estimate, dan sebelum itu CPFG sendiri atau feature grid map-nya mengirim yang diterima oleh update probability apabila akan dikirim dari post estimate akan diregister melalui point cloud, dan output terakhir yang menjadi lidar odometri, yang dimana algoritma untuk menggunakan jaringan distribusi normal NDT atau yang kita kenal dengan NDT normal distribution transformasi seperti itu. Nah, dari data peta tersebut, setiap frame dicocokkan melalui cloud yang sudah didaftarkan dari awal ekstraksi fitur data, kemudian diakhiri dengan fitur distribusi poin, sehingga awal mula diambilnya data yaitu lidar diletakkan di atas objek yang bergerak dengan asumsi bahwasannya objek lidar yang diletakkan di atas barang yang bergerak tidak boleh ada halangan baik dari sisi kanan, kiri, depan maupun belakang, agar
objek X, Y maupun Z-nya akan selalu dapat untuk bisa mendeteksi dari klasifikasi berbagai macam kontur. Setelah itu, setelah ekstraksi dilakukan, maka grid akan melakukan pembaruan dengan asumsi ketika titik awan grid berasal hanya dari satu pemancar maupun satu sapuan, ekstraksi fitur tidak akan dilakukan dan juga tidak ada fitur grid pada awalnya dengan terus mendaftarkan point cloud. Sehingga dari eksperimen yang dilakukan yaitu memperoleh data cloud dari lingkungan offshore yang tidak diketahui awalnya, dan kemudian dilakukan pergerakan melalui mobil yang berjalan untuk mendeteksi kontur dari lingkungan offroad dengan algoritma yang dilakukan, sehingga algoritma ini dapat diproses melalui komputer atau laptop yang dilengkapi dengan CPU Intel i7 yang dilakukan dengan RAM 8 GB dengan platform Linux atau Ubuntu. Dikumpulkanlah data yang sudah diambil pada saat yang sama, kemudian dilakukan uji coba algoritma di lokasi dan kinerja waktu yang sama atau real time. Dengan evaluasi waktu nyatanya, rata-rata tingkat errornya yaitu ke Y dan square-nya ke X, seperti itu. Maka dapat disimpulkan bahwasannya paper ini dengan algoritma SLAM yang kuat lingkungan offshore yang tidak diketahui, algoritma ini didasarkan pada fitur point cloud gradient probabilitas, sedangkan algoritma M digunakan untuk fungsi optimal yang memiliki kemampuan beradaptasi yang kuat terhadap lingkungan yang berbeda. Sehingga kami hanya menggunakan LIDAR HDL64 untuk lokalisasi dan pemetaan waktu yang nyata. Akan tetapi algoritma LIDAR yang digunakan tidak digabungkan dengan data IMU maupun GPS, dan pengujian algoritma dikumpulkan sejumlah data offroad dan mengamati hasil penentuan posisinya. Namun algoritma kami tidak dioptimalkan untuk objek dinamis dan akan terpengaruh oleh objek dinamis yang di masa depan akan mempertimbangkan perencanaan waktu dinamis seperti itu. Nah, ini merupakan lampiran dari objek yang diambil dari satelit Google ataupun GPS, yang dimana sebagai secara keseluruhan algoritma CPFG memiliki akurasi posisi tertinggi. Seperti itu terkait judul yang kita bahas pada hari ini, yaitu robust simultaneous localization and mapping atau SLAM based on LIDAR in off-road environment, atau menggunakan CPFG dengan kepanjangan CPFG Close Probability and Feature Grid. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.